Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfreda Bajor Keturunada. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal artikel yang berjudul Ekonomi Islam pada Masa Khalifah Umar bin Khattab guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam semester 7 kelas C. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Umar bin Khattab. Yang kedua, pembangunan Baitul Mal. Yang ketiga, pembangunan Hizbah. Yang keempat, reformasi atas hak tanah. Yang kelima, yakni kelebihan dan kekurangan kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. Masuk ke biografi Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian. Ia hidup selama 65 tahun yang 30 tahunnya dihabiskan dalam kejahilian dengan menyembah berhala, yang di dalamnya dia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka mengutus Umar sebagai utusan, dan sebagian lagi dihabiskan untuk menegakkan dan mengembangkan agama Islam, serta hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Umar bin Khattab dilahirkan dengan nasab ayahnya bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Sedangkan nasab ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah dari Bani Mahzumi, di mana Hantamah adalah sepupu dari Abu Jahal. Selanjutnya, membangun Baitul Mal. Al-Mawardi menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah semacam pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap hak yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin, maka hak tersebut berlaku untuk Baitul Mal. Maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran Baitul Mal. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam, dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Lembaga perbendaharaan umat Islam pun mulai terbentuk nyata. Harta bendanya pertama kali disimpan di ibu kota, yakni Madinah. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga Baitul Mal diantaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi 4, yaitu pendapatan zakat dan usr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal, dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 asnaf, seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua, pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Yang ketiga, pendapatan haraj, fa'i, jizyah, usr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Yang terakhir, pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Dalam pendistribusiannya, Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen yang memiliki fungsi tersendiri. Selanjutnya, membangun Hizbah. Hizbah adalah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral, atau nama lainnya yaitu adab secara umum. Tujuan dari tindakan Al-Hizbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat.
Adapun segmen kegiatan Al-Hizbah terhadap kontrol ekonomi itu diantaranya adalah membuat ketentuan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, mengontrol kesempurnaan alat takaran dan timbangan para penjual. Yang ketiga, pedagang tidak dibenarkan untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang perniagaannya dan dilarang bersumpah palsu dalam transaksi jual beli. Selanjutnya ada banyak lagi yang terdapat dalam jurnal artikel. Masuk dalam reformasi atas hak tanah. Sebuah hadis Rasulullah dari penuturan Aisyah, yakni pengolahan tanah terbengkalai yang bukan milik siapapun, maka dialah yang memilikinya. Hadis riwayat Bukhari. Umar menafsirkan hadis tersebut bahwa Rasulullah menginginkan agar tanah-tanah luas yang telah dikuasai kaum muslimin haruslah dipikirkan pemanfaatannya di masa depan. Dari sinilah ia sampai kepada kesimpulan akan perlunya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian tanah untuk mencegah terjadinya pembagian yang tidak adil. Umar menyadari pentingnya sektor pertanian untuk memajukan ekonomi negeri. Karena itu, beliau mengambil langkah-langkah pengembangan dan mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang yang sejak awalnya mengolahnya. Tapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Semasa Umar, tanah yang dinyatakan sebagai milik negara berjumlah sekitar 4 juta hektar. Pendapatan dari tanah ini mencapai 7 juta dinar setiap tahunnya, yang semata-mata digunakan untuk kesejahteraan umat. Jumlah kharaj dan irok berkisar 86 juta dirham setiap tahun. Dengan penerapan sistem ini, tanah-tanah yang sebelumnya tidak terurus kemudian terolah dengan baik. Sehingga pada tahun kedua terjadi lonjakan pendapatan yang tinggi sekali, dari 86 juta menjadi 100 juta 20 ribu dirham. Kelebihan dan kekurangan kebijakan ekonomi masa Umar bin Khattab. Dalam memerintah, Umar dibilang sangat sukses khususnya dalam memajukan perekonomian masyarakat. Namun, bukan berarti semua kebijakan yang ia ambil itu sempurna. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang ia terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Prinsip ini menyebabkan ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Dalam sikapnya ini mengundang reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutnya, tindakan Umar ini akan memicu lahirnya sifat malas di kalangan para pedagang yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut. Namun setelah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyadari bahwa cara yang dipakainya tersebut keliru karena berdampak negatif terhadap strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Khalifah Umar bin Khattab pun bertekad akan mengubah kebijakannya apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut direalisasikan, Khalifah Umar bin Khattab tewas terbunuh. Umar wafat pada hari Rabu bulan Zulhijjah 23 Hijriah. Ia ditikam oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika sedang memimpin sholat subuh berjamaah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, baik kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.